Madinah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Pujian itu biasa dibaca Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mendapatkan nikmat. Namun ternyata dalam kondisi sulit pun Rasulullah SAW tetap memuji Allah. Sebagian mungkin merasakan saat ini sedang dalam kesulitan. Mungkin dia yang sedang sakit. Atau orang tuanya. Atau kerabat dekatnya. Atau teman sejawatnya. Yang kita lihat COVID semakin tidak terkendali. Apa yang seharusnya diucapkan seorang muslim? Tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Beliau tatkala susah mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dalam semua kondisi. Kita tuh merasa sulit karena tidak melihat kepada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa dalam kondisi susah tatkala kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Silahkan dibandingkan. Silahkan ditulis. Silahkan dicatat. Kemudian direnungkan. Bandingkan antara nikmat yang Allah berikan dan musibah yang menimpa kita. Kita akan selalu mendapati ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kita hadapi. Apalagi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kondisi yang ada tetap harus semangat dan optimis. Bentar lagi matahari akan terbit dan mengusir kegelapan malam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Senjata orang yang beriman itu adalah doa. Tatkala Rasulullah SAW bersama 300 belasan sahabatnya berangkat menuju medan perang Badar. Sejatinya mereka meninggalkan kota Madinah bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Dan ternyata yang Allah berikan kepada para sahabat bukan kafilah dagang, tapi mereka dihadapkan dengan pasukan perang. Dengan jumlah 1.000 orang kira-kira. Yang mereka memang datang untuk berperang. Di tengah-tengah mereka ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada tokoh-tokoh orang-orang musyrikin. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya kondisi para sahabat waktu itu lebih menginginkan berjumpa dengan kafilah dagang yang tidak punya kekuatan. وَتَمَنَّوْنَ أَنَّ ذَاتَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Itu yang diinginkan. Allah tahu dengan isi hati para sahabat. Tapi Allah ingin menegakkan kebenaran.
Allah ingin mematikan cahaya kebatilan dan menghinakan kesesatan. Bagaimana sekarang kalau bicara 300 menghadapi 1000? Secara logika, nggak mungkin menang. Bahkan orang-orang yang munafik, orang-orang yang hatinya ada penyakit, tatkala melihat jumlah pasukan yang sedikit ini, sok jago menghadapi pasukan yang besar, apa kata mereka? Gharra haula'i dinuhum. Mereka itu ditipu sama agama mereka. Akhirnya pasukan itu berperang. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Malam hari itu, di bulan Ramadan, di malam tanggal 17 Ramadan, Rasulullah SAW, tatkala para sahabatnya tertidur, beristirahat, beliau berdoa. Terus berdoa. Sampai keesokan harinya, tatkala berkecamuk pasukan itu, perang terjadi, beliau angkat tangannya. Beliau mengatakan kepada Allah, Allahumma wa'daka alladhi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku, tepati janjimu kepadaku, ya Allah. Sampai beliau mengatakan, intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini, kalau sahabat-sahabatku ini kalah, engkau gak akan disembah lagi di bumi ini, ya Allah. Subhanallah. Itu doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah kabulkan doanya. Doa ini adalah ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hamba tatkala berdoa itu merupakan bukti kalau dia butuh sama Allah Azza wa Jalla. Dia menampakkan kemiskinan. Dia menengadah ke langit, mengangkat tangannya. Atau yang kita bahas saat ini, dia meletakkan keningnya di bumi Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia berbisik dengan bumi ini. Tapi didengar oleh pencipta langit dan bumi yang berada di atas arsyana. Menunjukkan kelemahan dia. Dia berlepas diri dari segala daya dan kekuatan. Hanya Engkau ya Allah yang dapat membantuku. Maka kalau kita lihat Al-Quranul Karim penuh dengan doa-doa para nabi. Doanya Nabi Nuh alaihissalam. Doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Isa. Doa apa? Dan doanya Nabi Adam alaihissalam. Mereka berdoa. Karena memang ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu adalah ibadah. Maka gak boleh kita berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah. Allah wasiatkan kepada kita untuk berdoa. Allah perintahkan kepada kita untuk memohon. Di surat Al-Baqarah. Ayat 186. Ini ayat berada di sela-sela ayat tentang puasa Ramadan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Barakallahu fikum.
Kita lihat sahabat-sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Apakah Tuhan kita itu dekat, maka kita hanya perlu berbisik dengannya, atau dia jauh sehingga kita perlu menyerunya? Maka Nabi SAW mengatakan Allah itu dekat. Allah berada di atas arasy-Nya, tapi dia dekat dengan ilmunya. Dia dekat mendengarkan ucapan hambanya yang berada di muka bumi ini, dimanapun dia berada. Maka turun nih ayat, sesungguhnya aku dekat, ujib, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Ayat ini menjelaskan bahwa engkau harus berdoa. Tidak mencukupkan diri. Allah kan tahu Ustadz dengan kondisi ana. Ana sedang sakit. Allah tahu ana sedang sakit. Ya udah. Dalam hati kecil ana, ya Allah mudah-mudahan menyembuhkan ana. Minta. Allah sebutkan akan dikabulkan doanya kalau engkau minta. Nabi Musa alaihissalam jadi berdoa itu kadang-kadang dengan kondisi, betul. Tapi tetap berdoa. Jadi kalimat dakwah ini, doa, da'ayad'u, doaan. Itu artinya memanggil atau ya memanggil dengan suara. Bisaut, ada suara. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ceritanya beliau setelah meninggalkan Mesir, menuju ke Madian. Kemudian di situ beliau berjumpa dengan dua perempuan yang dibantu untuk memberikan minum kepada domba-domba dia atau kambing-kambing dia. Lalu thumma tawalla ila dhil. Nabi Musa itu berpaling istirahat di bawah naungan. Lalu dia mengatakan, inni lima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, aku dengan apa yang kau turunkan dari kebaikan, aku butuh ya Allah. Aku butuh. Tetap ngomong. Bukan di dalam hati. Ya, semuanya awalnya dari hati. Tapi di lisan diucapkan. Allah sebutkan di sini. Falyastajibuli. Hendaklah mereka ya mentaati perintah Allah, beriman kepada Allah, agar mereka selalu di atas kebenaran. Ahibati fillah. Ada kondisi manusia yang sedang dalam kesulitan. Kita lihatlah. Ada orang sekarang yang gak kena COVID-19. Yang tidak sedang sakit. Biasa-biasa aja dia. Karena kalau doanya, ya orang tuh kalau ada perlu baru berdoa. Padahal secara hakikat kita selalu butuh sama Allah Azza wa Jalla. Selalu. Hanya saja manusia ini yang dia pinta itu biasanya urusan dunia. Sakit baru berdoa. Susah baru berdoa. Padahal Nabi alaihissalam nggak pernah berhenti berdoa. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya meminta urusan dunia. Dan insya Allah hampir semua kita pernah merasakan kesulitan. Kemudian berdoa. Kemudian Allah menyingkap kesulitan itu. Kalau ditanya, Ustadz pernah sulit enggak? Oh ya pernah lah. Siapa yang enggak pernah sulit? Anda masih ingat bagaimana tatkala kita ikut tes S2 di Madinah. Ya kondisinya saingan begitu beratnya. Begitu beratnya pada waktu itu karena yang diperebutkan waktu itu cuma 6 kursi. Ratusan yang memperebutkan 6 kursi ini. Kita minta. Memang mintanya itu minta sungguhan sama Allah. Dan Allah kabulkan.
Teman-teman dulu mungkin di Nestle yang belum bekerja, yang mungkin baru melamar ini itu, doanya biasanya kenceng banget. Bahkan ditambah sholat malam, ditambah puasa sunnah. Di surat An-Naml ayat 62. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Bukankah dia yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Barakallahu fikum. Sebagian manusia yang tidak beriman ketika susah melakukan ritual kesyirikan. Mereka berdoa, tapi kepada siapa? Kepada selain Allah kadang-kala. Berangkat ke tempat-tempat keramat kadang-kala. Karena sedang sulit. Ekonomi sedang sulit. Atau dia sedang hendak di PHK. Mintanya sama Allah. Allah, nggak ada Tuhan selain Allah, siapa sekarang? Nggak ada. La ilaha illallah. Ini menuntut kita untuk tidak berdoa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi suka dan duka. Sempit dan lapang. Karena ada orang yang masih mencari pesugihan. Ketika sedang sulit ekonomi, dia berangkat ke tempat ini. Katanya bisa sugih kalau berangkat ke sana. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan gak ada yang mengabulkan doa. Makanya kadang-kala ada cerita nih. Di Jember ini ada seorang dukun yang terkenal. Yang biasanya orang-orang kalau mau mencalonkan jadi bupati, ya, jadi wali kota, datang ke tempat dia. Dan sebagian jadi. Akhirnya dia digodain sama kerabatnya. Karena nih dukun, anaknya itu jadi tukang batu di gunung. Karena tempatnya di Puger ya. Batu kapur ya. Dia kerja di sana dia. Digodain sama kerabatnya ini. Kamu itu gimana sih? Menjadikan orang bupati, jadikan orang wali kota. Masa gak bisa jadikan anakmu camat? Kesian dia kerja di gunung sana. Marah dia. Gak ada yang bisa menjadikan fulan bupati, gubernur, gak ada. Makanya dia sendiri, anaknya gak bisa dia jadikan camat. Karena yang datang kepada dia itu dua orang, dua calon. Calon bupati, dua-duanya datang kepada dia. Karena calonnya dua, pasti salah satu jadi bupati. Akhirnya jadi omongan orang, oh fulan datang ke fulan, jadi bupati. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Di Yaman ada seorang dukun yang tobat. Dia cerita, kadang-kala datang kepada dia itu, ya dari kepolisian itu yang bintang 1 datang kepada dia, bagaimana supaya dia naik pangkat, ya bagaimana supaya jadi bintang 2, macam-macam cerita dia yang datang kepada dia. Yang dia heran, orang-orang kok percaya sama dia, kata dia. Aku kalau bisa menjadikan dia itu naik pangkat, aku sudah gak jadi dukun lagi, kata dia. Aku jadi kayak gini karena memang gak bisa. Tapi ada orang yang percaya. Ingat, la ilaha illallah. Ahibati fillah. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa. Yang gak mau berdoa, maka dia adalah orang yang sombong. Di surat Ghafir ayat 60. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah perintahkan berdoa dan Allah janji akan dikabulkan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau ada yang sampai hari ini permohonannya belum dikabulkan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Yang kau lupa. Bisa jadi Allah sudah kasih sama engkau tapi engkau nggak tahu. Karena jawaban dari doa itu satu dari 3 hal. Makanya kadangkala orang itu udah dikasih sama Allah. Tapi dia gak sadar. Dia merasa kok aku belum dikasih. Udah dikasih sama Allah. Karena jawaban doa itu 3, satu dari 3. Yang pertama, yang diminta dikasih. Dia minta supaya bisa kerja di tempat fulan. Masuk dia. Dia ingin kuliah di tempat fulan. Masuk dia. Jawaban kedua, dia diselamatkan dari bencana, dari malapetaka yang hendak menimpa dia yang setara dengan doanya. Orang nih minta mobil, berdoa kepingin mobil karena dia merasa anaknya sudah banyak berdoa minta, nggak dikasih mobil. Dia merasa anak sudah berdoa, padahal dia sudah diselamatkan dari tabrakan sebenarnya. Yang mungkin dia seharusnya kehilangan 2 kakinya. Tapi Allah selamatkan dia dari bencana itu, tapi gak dikasih mobil. Dia gak pernah minta supaya diselamatkan dari bencana itu, tapi Allah menyelamatkan dia. Gara-gara doa dia minta mobil umpamanya. Berarti kan sudah dikabulkan, cuma dia gak merasa. Maka jangan pernah putus berdoa. Yang ketiga, Allah simpan itu doa. Sehingga tidak sia-sia dia berdoa memohon kepada Allah. Yang dia lebih butuh dengan doa ini di akhirat nanti daripada di dunia. Tatkala para sahabat mendengar penjelasan Nabi SAW tentang 3 jawaban doa itu. Mereka mengatakan, idzan nukthir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu Akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada satu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Allah tuh senang kalau dengar hambanya doa. Maka jangan mengatakan, Ustaz malu anak mau berdoa. Allah itu senang. Jadi ketika engkau datang kepada Allah, engkau memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah gembira. Bahkan di riwayat Tirmidzi aidan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang enggak memohon kepada Allah, Allah murka sama dia. Sekarang mau doa apa enggak? Allah murka. Maka semakin hamba itu sering berdoa, semakin Allah cinta. Semakin hamba itu jarang berdoa, maka ya ada masalah sama orang itu. Apalagi kalau dia nggak berdoa, maka jangan pernah berlalu hari kecuali kau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian yang maha
penuh kebaikan dan maha tinggi itu maha pemalu dan maha pemurah. Yastahi, Allah itu malu. Min abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadayhi ilai, dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, ayyaruddahuma sifra, kemudian Allah balikin kosong tangannya. Allah malu. Jadi jangan malu engkau berdoa. Allah gembira tatkala engkau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada peringatan dari Nabi SAW bagi orang-orang yang mungkin hanya berdoa ketika susah. Sehingga ketika dia dalam kondisi lapang lupa berdoa. Bahkan ketika mendapatkan nikmat dia habiskan untuk hal-hal yang kurang berguna. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal kurab. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla pada saat susah dan sulit. Yang ingin doanya dikabulkan sama Allah ketika dia sedang susah dan sulit, falyukthirid du'a firraha, hendaklah dia banyak berdoa dalam kondisi senang. Ustaz, ana mau minta apa Ustaz kalau lagi senang? Minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta diselamatkan dari kesyirikan. Minta doanya Nabi Ibrahim. Apa yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kita doanya, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari corona. Ya boleh doa itu. Tapi berhala yang kita lihat 3/4 penduduk bumi ini tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kena corona berapa persen? Berapa juta? Sampai 1 miliar? Nggak nyampe. Sampai 500 juta? Nggak nyampe. Tapi yang kena virus kesyirikan dan kekufuran itu 6 miliar penduduk bumi ini. Kurang lebih lah segitu. Kita takut nggak dengan kesyirikan? Takut nggak dengan kekufuran? Kalau engkau takut, engkau akan pakai masker. Engkau akan cuci tangan. Engkau akan jaga jarak. Tapi kebanyakan kita hampir jarang mungkin yang berdoa, ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari kekufuran. Ingat, yang kena virus kekufuran dan kesyirikan ini 3/4 penduduk bumi ini. Mungkin lebih dari itu. Maka kalau bicara doa, orang lagi susah doang doa. Doalah ketika lapang. Ada banyak yang kita takutkan. Minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Minta agar kalau marah ngomongnya benar. Minta agar kalau dapat nikmat itu bisa bersyukur. Kalau dapat musibah dapat bersabar. Mohon sama Allah banyak kebaikan. Ini doa Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan jiwaku ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa itu. Anta waliyuha maula. Engkau yang menciptakan. Engkau yang memiliki. Engkau yang mengaturnya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah baca doa ini nunggu susah antum? Nunggu sakit baru baca doa ini? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak ada puasnya. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tunduk dan khusyuk. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nunggu kapan untuk baca doa itu? Nunggu susah? Tidak. Tiap hari kita baca.
Maka Nabi berpesan SAW, yang ingin doa-doanya dikabulkan ketika sedang susah dan sulit, hendaklah memperbanyak doa ketika sedang senang. Kemudian Nahibbitullah, dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin dikabulkan sama Allah. Yakin. Orang tuh kadang-kadang berangkat ke tempat pesugihan, ke tempat-tempat keramat, karena ada keyakinan, fulan berangkat ke sana, selesai urusannya. Sama Allah engkau yakin gak? Kurang yakin. Maka Nabi SAW mengatakan, berdoalah, memohonlah kepada Allah dalam kondisi muqinuna bil ijabah. Yakin dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak mengabulkan doa. Ini kalau bicara syarat dan ketentuan, salah satunya Allah Jalla Jalaluhu tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai, lengah. Lisannya berdoa, hatinya lalai. Maka tolong ketika berdoa, yakin akan dikabulkan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi juga, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan kita. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat. Ya. Ahibati fillah. Itu sedikit bicara tentang doa. Terus gimana doa dalam sujud? Kita bicara sekarang. Jadi memang ada banyak tempat, waktu, kondisi dikabulkannya doa. Sebenarnya doa ini 24 jam. Kali 7 hari dalam sepekan, kali 30 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun. Artinya nggak ada waktu pintu doa ditutup, nggak ada. Sekarang mau berdoa, ya doa minta sama Allah. Ustaz, ana mau berdoa sepertiga malam. Ya itu waktu yang lebih utama. Tapi bukan berarti sekarang kok nggak bisa berdoa. Jadi setiap detik, setiap desahan nafasmu engkau berdoa memohon kepada Allah, Allah mendengarkan doa. Dan Allah berjanji akan mengabulkan. Di antara tempat yang mustajab itu, atau kondisi yang mustajab adalah ketika sujud. Tapi sebelum bicara sujud, ingat sujud ini ada macam-macam dalam agama kita. Yang pertama sujud dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah. Itu ketika membaca ayat-ayat sajdah. Seperti ketika membaca surat Al-Alaq. Di akhir ayat itu Allah mengatakan wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Ini perintah sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Itu ayat sajdah. Yang kalau kita baca di sholat, kita dianjurkan sujud. Kalau dibaca di luar sholat, ya kita juga sujud. Yang ketiga ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini masih berkaitan dengan sholat sebenarnya. Tapi sujud karena kelupaan. Ada yang lupa sehingga sebelum salam atau sesudah salam dia sujud. 2 kali. Yang ketiga ada sujud syukur. Yang keempat atau yang kita harapkan lalu Allah kabulkan. Nah, kita sujud syukur. Ini 4 sujud. Jadi bicara doa dalam sujud ini bukan kita bikin sujud sendiri. Umpamanya ana lagi duduk-duduk nih, ana mau doa mah langsung sujud ana. Enggak. Karena sujud yang ada itu cuma tadi 4. Enggak ada sujud doa khusus. Kenapa ana sampaikan ini dulu? Di keluarga ana, ibu ana hafizahullah wa afaha,
min kulli afat. Dia ngajarin ana waktu ana SD, ana belum belajar agama. Setiap selesai sholat, kita itu sujud. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya setelah berzikir, mau doa itu kita sujud. Sujud, di situ kita berdoa. Setelah ana pelajari, ternyata nggak ada sujud khusus untuk berdoa. Yang ada sujud dalam sholat, kemudian kita berdoa di sana. Jadi kalau kita bicara sholat ini, di sholat itu artinya doa sebenarnya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada du'aul ibadah, ada du'aul mas'alah. Mungkin teman-teman udah belajar tuh ketika mengkaji kitab tauhid. Ada doa yang merupakan memang permohonan. Tapi ada doa yang modelnya melaksanakan perintah Allah. Beribadah itu juga memohon. Di dalam sholat ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, ada unsur kita memohon kepada Allah sebenarnya. Kita sedang berdoa. Tapi tatkala kita mengatakan Allahu Rabbil Firli, kita ini benar-benar minta sama Allah Azza wa Jalla. Di sholat itu kira-kira ada 3 tempat berdoa. Yang pertama ketika sujud. Yang kedua ketika duduk di antara 2 sujud. Kita berdoa di situ. Kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian sebelum salam. Itu kita dianjurkan berdoa. Kalau bicara doa ketika sujud. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala. Ini beberapa hari sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika itu udah gak kuat sholat di masjid. Udah gak kuat berangkat ke masjid. Beliau pingsan-pingsan. Akhirnya yang jadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi di rumahnya. Kata Abdullah bin Abbas, kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakar. Nabi menyingkap tirai alaihi salatu wassalam di rumahnya. Pintunya itu ketutup tirai antara masjid sama rumah Nabi SAW. Nabi menyingkap tirai, beliau melihat orang-orang sedang sholat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala ayyuhan nas. Mereka sedang bersaf di belakang Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ayyuhan nas, wahai umat manusia, innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa illa ru'ya salihah. Tidak tersisa dari berita kenabian itu kecuali mimpi yang baik. Yarahal muslim au turalahu. Yang dilihat oleh orang muslim atau ada orang lain yang bermimpi tentang dia. Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an au sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam kondisi ruku atau sujud. Ini nggak boleh orang ruku baca Quran, orang sujud baca Quran nggak boleh. Lalu beliau memberikan penjelasan. Fa'ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb Azza wa Jal. Kalau kalian sedang ruku maka agungkan Allah Azza wa Jal. Maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Wa amma sujud. Adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a. Hendaklah kalian bersemangat bersungguh-sungguh untuk berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Karena doa ketika sujud itu diharapkan, sangat diharapkan dikabulkan untuk kalian. Maka dari sinilah kemudian muncul doa dalam sujud. Karena Nabi SAW yang memerintahkan. Fajtahidu fid du'a. Itu orang lagi di belakangnya Abu Bakar. Nabi menjelaskan kepada mereka. Kalian bersungguh-sungguhlah, bersemangat, berdoa ketika sujud. Kemudian ini hadis Abdullah bin Abbas. Di hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan tentang alasan
Kenapa memperbanyak doa ketika sujud? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi hamba terdekat sama Tuhannya itu ketika sujud. Jadi semakin kita merendah, semakin kita dekat sama Allah Azza wa Jalla. Semakin kita meletakkan kening kita, dan maaf, kening kita lebih rendah daripada pantat kita. Itu yang terjadi. Itu lebih diharapkan dikabulkan. Kalau di hadis Ibnu Abbas Nabi mengatakan fajtahidu, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Di hadis Abu Hurairah Nabi SAW mengatakan fa'akthiru minad du'a. Hendaklah kalian memperbanyak doa. Bukan hanya berdoa, tapi memperbanyak doa. Aisyah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya di antara yang dibaca Nabi SAW ketika sujud, beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Minta ampun. Maha suci engkau ya Allah. Segala puji bagimu. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Itu minta. Dan Nabi memberikan pilihan. Apa saja doa yang kalian minta. Silahkan. Kemudian ahibati fillah. Nabi SAW kelak pada hari kiamat akan sujud. Tatkala beliau meminta syafaat. Orang-orang selesai datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua angkat tangan. Lalu mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Idhabu ila abdin. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir. Kalian berangkatlah kepada hamba yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, yakni Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang datang meminta kepada Nabi SAW agar Nabi meminta kepada Allah urusan diselesaikan. Apa yang dilakukan Nabi SAW pada waktu itu? Beliau mengatakan, kemudian aku sujud di hadapan arsy Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi tidak mengangkat kepalanya, terus dia memuji Allah, mengagungkan Allah dalam sujudnya. Beliau nggak minta masih pada waktu itu. Terus memuji Allah. Dengan pujian yang kata Nabi SAW, yang aku sekarang nggak hafal dengan pujian itu. Setelah itu, dikatakan kepada aku, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma, katakan. Akan didengar apa yang kau katakan. Wasal tu'ta, pintalah. Akan diberikan yang kau pinta. Washfa' tu syafa', dan berikan syafaat. Syafaatmu akan diterima. Ahibati fillah. Berarti itu nanti kejadian pada hari kiamat. Yakni Nabi sujud di luar sholat. Beliau sujud memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika di dunia ini, ya yang diajarkan Nabi SAW adalah memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau sedang ruku baca agungkan Allah, kalau sedang sujud ini konteksnya dalam sholat. Doa apa saja terserah. Kemudian jamaah muncul pertanyaan. Ustadz, kalau kita disuruh banyak berdoa, gimana Ustadz dengan orang yang gak bisa bahasa Arab? Gimana mau memperbanyak doa? Gimana mau sungguh-sungguh memohon kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan dia gak paham dengan yang dia baca? Jadi bicara bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat ya, maka hal ini diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama. Sebagian ada yang mengharamkannya, sebagian ada yang memakruhkannya, sebagian ada yang membolehkan
bagi yang tidak mampu. Dan wallahu a'lam bishawab. Ana lihat pendapat yang lebih, kalau mungkin lebih ana pilih ya, diperbolehkan berdoa dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu. Karena Nabi nyuruh doa, nyuruh minta. Dan memang tidak ada penjelasan harus berbahasa Arab. Umpamanya di madhab Syafi'i, mereka menjelaskan doa di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama doa ma'thur, doa yang diambil dari Nabi SAW atau dari Al-Quran Al-Karim, atau doa yang dibuat sendiri. Orang ya kalau dia kepingin minta mobil, nggak ada doa minta mobil. Yang ada orang ngomong, mau bahasa Arab ya dia tetap minta Allahumma inni as'aluka sayyarah. Ya Allah aku minta mobil. Allahumma inni as'aluka sayyarah, expander. Karena expander bukan bahasa Arab. Boleh nggak? Kalau doa itu doa yang ma'thur, yang diriwayatkan, maka pendapat mereka punya 3 penjelasan. Yang pertama, boleh tanpa bahasa Arab bagi yang tidak mampu, tapi nggak boleh bagi yang mampu. Kalau dia lakukan batal sholat. Doanya namanya Allahumma gfirli. Dia mengatakan, ya Allah ampuni aku ya Allah. Padahal dia bisa bahasa Arab. Dia bisa mengatakan Allahumma gfirli. Menurut mazhab Syafi'i, nggak sah sholatnya kalau dia lakukan itu. Tapi kalau dia nggak mampu, boleh. Asalkan doanya ma'thur. Jadi dia menerjemahkan, dia diajarin doa tapi dia nggak hafal dalam bahasa Arab, kemudian dia baca dalam bahasa Indonesia umpamanya. Umpamanya doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini ma'thur. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Atau dia doa minta Allahumma inni as'alukal huda wa tuqal afaf wal ghina. Ya Allah aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kecukupan dan penjagaan untuk kehormatan diriku. Dia nggak faham, nggak hafal bahasa Arabnya, kemudian dia pakai bahasa Indonesianya. Dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan nggak apa-apa kalau memang nggak mampu. Tapi ada yang mengatakan, mereka mengatakan boleh bagi yang bisa bahasa Arab, boleh, tapi ini mungkin lemah di antara mereka. Ada yang mengatakan juga nggak boleh. Pokoknya yang mampu nggak mampu tetap nggak boleh karena nggak ada darurat kata mereka. Adapun kalau doa yang bukan diriwayatkan, jadi dia bikin doa, maka dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ini jadi kadang-kala kita kalau dengar mungkin salah seorang ustadz menjelaskan nggak boleh, memang ada yang berpendapat nggak boleh. Akan tetapi jamaah, tadi yang ana sampaikan, wallahu a'lam bishawab ya. Orang ketika nggak mampu berbahasa Arab, kemudian dia membaca doa itu dengan bahasa Indonesia, ingat bukan dalam hati. Yang kita bilang doa ini sesuatu yang diminta dengan lisan kita. Jadi kita memang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita. Ketika sujud kita ucapkan dengan lisan kita. Maka bagi yang tidak mampu, insya Allah diperbolehkan, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Ini juga bukan hanya di sujud saja. Jadi ketika sholat, ketika kita sebelum salam, di mana di situ kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ahibati fillah, muncul pertanyaan juga, boleh nggak Ustaz baca doa bahasa Arab tapi dari Quran? Sedangkan tadi di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, inni nuhitu an aqra'al Qur'ana sajidan rakian aw sajidan.
Aku nggak boleh berdoa, aku nggak boleh baca Quran ketika sujud sama ruku. Seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh nggak dibaca ketika sujud? Kan nggak boleh baca Quran. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dari Quran. Boleh nggak kita baca? Sedangkan sujud nggak boleh baca Quran. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya nggak boleh kita baca doa-doa dalam Al-Quran kalau niatnya baca Quran. Loh, maksudnya niat baca Quran apa? Ketika dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, dia berpikir atau dia berharap mendapatkan dari setiap huruf 10 kebaikan. Karena kalau baca Quran kan satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Kalau dia ketika itu membaca dengan harapan itu nggak boleh. Ana mau baca doa ini, kenapa? Soalnya kan sekalian dapat pahala baca Quran, maka nggak boleh. Tapi kalau sekedar hendak berdoa saja, maka diperbolehkan. Ahibati fillah. Rasulullah SAW ketika sholat malam, beliau itu ceritanya Hudzaifah bin Yaman. Ketika itu satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 5 juz lebih sedikit. Ketika rukunya hampir sama dengan berdirinya. Ketika itidalnya hampir sama dengan rukunya. Ketika sujudnya hampir sama dengan berdiri. Kalau berdiri bacaan itu 5 juz, berapa lama Nabi sujud? Berdoa memohon kepada Allah SWT. Lama sekali. Kalau antum jadi makmum, ingat harus ikut imam. Kalau antum jadi imam, ingat ada makmum di belakangnya. Karena anak pernah ditegur. Waktu anak di pondok, setelah anak baca hadis memperbanyak doa ketika sujud, akhirnya anak ketika sujud baca doa yang panjang. Akhirnya setelah sholat ditegur sama jamaah. Syafiq kata dia, namanya kita masih anak pondok. Kalau sujud jangan lama-lama. Kalau inti sholat sendirian gak apa-apa. Ini orang-orang ada yang gak kuat lama sujud. Pusing dia. Maka hendaklah imam memperhatikan makmumnya. Kemudian bicara doa dalam sujud ini. Sujud terakhir, sujud pertama atau sujud yang mana Ustaz? Nabi alaihi salatu wassalam tidak menentukan sujud yang mana. Pokoknya. Nah ini bicara pokoknya. Fa'idha sajadtum. Kalau kalian sedang dalam posisi sujud. Fajtahidu fid doa. Bersungguh-sungguhlah berdoa. Jadi bisa jadi di sujud pertama. Bisa jadi sujud kedua. Bisa jadi sujud terakhir. Jadi bebas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat jamaah. Saatnya kita memperbanyak doa dalam kondisi COVID. Yang masih sehat jangan nunggu sakit baru berdoa. Yang sudah sakit jangan berhenti berdoa. Ingat, vaksin itu tidak menyembuhkan. Obat dari dokter itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Obat itu ngobatin. Makanya kadang-kala orang berangkat ke dokter nggak sembuh. Akhirnya dia berangkat ke alternatif, sembuh. Apakah memang yang menyembuhkan itu pengobat alternatif? Bukan. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi Ibrahim, bagaimana tauhid beliau. Begitu kokohnya mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sedang sakit, dia yang menyembuhkan aku.